Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang petunjuk umum portofolio bidang olahraga di SNPTN dan SBMPTN tahun 2021. Jadi di sini saya akan membuat konten karena banyak request dari teman-teman, bagaimana sih caranya masuk kuliah olahraga. Jadi di sini saya sudah ada petunjuk umum portofolio bidang seni dan olahraga SNMPTN, SBMPTN tahun 2020. Kenapa tahun 2020? Karena petunjuk umum portofolio tahun 2021 itu belum terbit dari laman LTMPT-nya. Jadi petunjuk umum yang tahun 2021 itu belum resmi terbit. Jadi ini saya menggunakan tahun 2020. Tetapi kemungkinan sama dengan tahun sekarang atau tahun 2021. Alhamdulillah saya lolos di Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Universitas Negeri Semarang berkat petunjuk umum portofolio bidang olahraga SNMPTN SBMPTN tahun 2020 ini. Jadi di sini saya akan membahas langsung secara singkat, padat, dan insya Allah jelas. Jadi untuk kategori olahraga itu di bagian paling akhir sendiri. Jadi di bagian awal ada seni rupa, desain, kriya, terus dan lain-lain, seni tari, seni musik, karawitan, dan lain-lain. Jadi kita langsung ke bagian olahraga. Oke, ya ini bagian olahraga. Jadi untuk kalian yang ingin mendaftar di ilmu keolahragaan, pendidikan jasmani sekolah dasar, dan pendidikan kepelatihan olahraga wajib memenuhi portofolio olahraga. Apa sih itu portofolio olahraga? Jadi portofolio olahraga adalah berdasarkan poin 1. 1. Rekaman video yang terdiri dari A. Perkenalan diri, B. Cuplikan pelaksanaan tes keterampilan motorik, C. Penampilan salah satu cabang olahraga. Jadi dalam satu rekaman video Anda harus memperkenalkan diri seperti nama Anda, terus NISN, nama sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian pada poin B, cuplikan pelaksanaan tes keterampilan motorik. Nanti setelah LTMPT resmi membuka borang untuk portofolio, maka akan disediakan template-template atau bagan-bagan yang harus diisi seperti tes keterampilan motorik ini. Yang poin ke C, penampilan salah satu cabang olahraga. Jadi di sini Anda itu harus menampilkan salah satu cabang olahraga. Misalnya sepak bola, bola basket, bola voli, badminton, dan lain sebagainya. Tetapi hanya satu cabang olahraga. Terus kemudian poin kedua, data hasil pemeriksaan kesehatan. Oh ya, untuk poin ke 2, 3, 4, 5, 6 ini nantinya setelah LTMPT rilis ketentuan portofolio 2021, maka akan disediakan template tersendiri. Jadi tunggu informasi lebih lanjut tentang portofolio ini dari LTMPT. Ya, lanjut kita ke poin ketiga, data hasil pelaksanaan tes keterampilan motorik. Poin keempat, tuliskan refleksi diri atas pencapaian prestasi terbaik yang pernah diraih dan minat atas bidang pilihan. Oh ya, jadi intinya itu piagam penghargaan. Jadi di sini saya merekomendasikan piagam penghargaannya itu yang tingkatnya provinsi, nasional maupun internasional. Kalau untuk tingkat kabupaten boleh juga dimasukkan, tetapi peluangnya
lebih ke tingkat nasional maupun provinsi seperti itu. Terus kemudian apa sih itu tulisan refleksi diri? Jadi tulisan refleksi diri itu adalah narasi yang Anda bangun atau ceritakan tentang pengalaman diri Anda di bidang olahraga seperti itu. Terus poin selanjutnya, data isian dan bukti raihan prestasi terbaik. Ya, ini berupa piagam. Terus kemudian poin terakhir, pernyataan keaslian pembuatan karya atau penampilan dalam dokumen portofolio. Jadi ini seperti surat pernyataan, terus nanti ada materai dan lain-lain, terus tanda tangan seperti itu. Ya, jika ada yang kurang jelas nanti bisa di di kolom komentar, bisa kita sharing-sharing di kolom komentar atau di DM di IG saya, nanti saya tampilkan di bagian komentar. Untuk ketentuan lebih lanjutnya itu ada poin ke-1, rekaman video berupa format MP4. Terus kemudian seluruh item, data hasil pemeriksaan kesehatan, tulisan refleksi atas pencapaian prestasi dan minat bidang pilihan, isian dan bukti raihan prestasi, pernyataan keaslian dipindai. Jadi nanti semua ini data yang sudah Anda lampirkan itu di-scan dan dimasukkan ke dalam PowerPoint. Jadi nanti PowerPoint-nya juga sudah disediakan oleh LTMPT. Jadi tinggal memasukkan data seperti itu. Terus di sini ada bagian catatan. Jadi di sini intinya poin ke-1 itu maksimal hanya raihan prestasi 3. Jadi jika Anda atlet berprestasi hanya menampilkan 3 prestasi terbaik. Jadi tidak usah banyak-banyak, 10 atau 20 itu jangan. Itu maksimal 3 raihan prestasi. Terus kemudian poin kedua, intinya adalah wajib diisi dan ditandatangani. Jadi poin kedua itu tentang data kesehatan. Jadi nantinya di situ ada data tentang kesehatan. Dan data kesehatan itu wajib diisi oleh tenaga kesehatan, bukan Anda. Jadi ini wajib ditandatangani oleh tenaga kesehatan di RSUD maupun rumah sakit lainnya. Terus poin ketiga intinya itu dari data keseluruhan keterampilan motorik itu harus ditandatangani oleh guru pendidikan jasmani yang sudah memiliki sertifikat guru. Jadi yang sudah PNS seperti itu bisa dikatakan. Jadi harus ada nomor sergurnya atau sertifikat guru. Terus poin ke 4 sama 5 itu bukan di bidang olahraga, bisa di skip saja. Terus kemudian keterangan tambahan. Jadi di sini poin ke-1 intinya itu peserta wajib menggunakan template atau file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portofolio SNMPTN dan SBMPTN tahun 2020. Jadi itu harus sesuai dengan template-nya. Jadi jangan membuat template sendiri. Kalau membuat template sendiri itu bisa didiskualifikasi dalam proses penilaian. Jadi di sini poin kedua itu bisa diakses ya di http portal SNMPTN, bisa dibaca. Nah, ini kan di tahun 2020. Jadi untuk tahun 2021 intinya dari pihak LTMPT belum merilis tentang petunjuk umum portofolio. Tetapi di sini saya sudah memberikan gambaran tentang portofolio tahun 2020. Jadi saya sudah menggunakan petunjuk umum portofolio tahun 2020 ini untuk mendaftar UTBK SBMPTN tahun 2020.
yang lalu. Dan alhamdulillah keterima di Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi Universitas Negeri Semarang. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.